semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan media pembelajaran kami tentang jaringan tumbuhan, jaringan meristem, dan jaringan dewasa. Selanjutnya kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Maria Kusita Salu. Nama saya Maria Rosari Hertugena Sanjay. Nama saya Dian Norisera. Nama saya Maya Rofina Lau. Nama saya Evangelina Tripunamana. Perkenalkan, nama saya Maria Stefani Akusela. Perkenalkan, nama saya Maria Krisanti Giti. Waktu selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan jaringan tumbuhan itu terbagi atas dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem itu sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu jaringan dan apa itu meristem. Nah, jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai ciri, fungsi, dan struktur yang sama. Yang kedua, meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Nah, di mana sel-sel tersebut hasil pembelahan jaringan ini akan mengalami pendewasaan dan diferensiasi yang membentuk jaringan lain yang memiliki fungsi tertentu. Yang berikut itu ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, sel-selnya itu aktif membelah. Yang kedua, dinding selnya tipis dan elastis. Yang ketiga, nukleusnya itu besar dan terletak di bagian tengah. Yang keempat, jarang mempunyai ruang antar sel. Yang kelima, sitoplasmanya itu sudah penuh atau belum ada. Nah, di sini jaringan meristem terbagi atas dua, yaitu meristem yang berdasarkan letak dan meristem yang berdasarkan asal pembentuk. Nah, di sini berdasarkan letak terbagi atas tiga, yaitu meristem apikal, yang kedua meristem interkalar, dan yang ketiga meristem lateral. Nah, yang pertama, meristem apikal merupakan meristem yang berada pada ujung, di mana letaknya itu berada pada ujung akar dan ujung batang. Nah, di sini contohnya itu seperti gambar di atas pada gambar ini. Sedangkan meristem interkalar itu merupakan jaringan di antara jaringan dewasa. Nah, interkalar ini berada di pangkal, sel-sel, dan alat-alat tumbuhan. Misalnya pada ruas-ruas batang, cabang, dan tumbuhan. Seperti ini, gambar yang kedua. Sedangkan meristem yang ketiga itu meristem lateral atau yang berada pada samping, di mana letak sejajar dengan permukaan organ tumbuhan tersebut. Nah, jaringan ini disebut juga dengan jaringan sekunder. Artinya, pertambahan diameternya batang tersebut itu melebar dan menebal. Contohnya pada gambar di samping. Batang tersebut itu, kalau pada jaringan lateral ini, pertumbuhannya itu pada batang yaitu dia melebar dan menebal. baik, selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan asal pembentuk. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu dimulai dari promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem itu adalah jaringan yang telah ada sejak embrio atau jaringannya itu sudah ada sejak tumbuhan itu tumbuh, di mana terletak pada ujung akar dan pada ujung tumbuhan. Selanjutnya itu meristem primer. Meristem primer ini terbentuk dari promeristem, di mana sel-selnya itu masih aktif membelah dan dia itu berfungsi untuk membuat tanaman lebih panjang atau lebih tinggi. Selanjutnya itu adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini adalah jaringan meristem yang aktif membelah setelah jaringan primer itu selesai. Dia itu terletak pada batang tumbuhan dan membuat tumbuhan itu semakin besar atau batangnya semakin melebar.
Baik, yang kedua itu bagian jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang tidak mengalami perubahan. Jaringan dewasa ini terdiri dari 5 bagian, itu jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan gabus, jaringan parenkim, dan jaringan pengemplok. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan tumbuh-tumbuhan yang terletak paling luar. Contohnya bagian pertama. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan melalui dari akar, batang, dan daun. Ciri-ciri jaringan epidermis diantaranya tipis, biasanya hanya tersusun dari satu lapisan sel saja. Tidak memiliki klorofil, protein yang menghasilkan kutikula, lapisan, dan vakuola. Fungsi epidermis sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan. Yang kedua, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan pada tumbuhan yang bertugas melaksanakan transportasi atau pengangkutan zat. Fungsi jaringan pengangkut, jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkut zat-zat yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Jaringan pengangkut itu dibagi menjadi 2, yaitu xilem dan phloem. Xilem merupakan jaringan yang terdapat di dalam tumbuhan. Fungsi xilem untuk mengangkut air dari akar menuju daun. Yang kedua, phloem. Phloem merupakan jaringan pengangkut yang berperan mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Contohnya di nomor 5. Fungsinya untuk mengangkut air mengangkut hasil fotosintesis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan gabus. Di sini jaringan gabus itu terletak pada bagian batang pada tumbuh-tumbuhan. Jaringan gabus di sini dibagi menjadi 2, yaitu filem dan filabrem. Filem ini jenis sel gabus yang terbentuk ke arah luar, dan jaringan selnya adalah sel yang mati. Sedangkan filabrem ini jaringan selnya itu, yaitu jaringan gabusnya itu terbentuk ke arah dalam, dan sel-selnya itu adalah sel yang hidup atau yang berdinding selulosa. Terima kasih. Baik, yang berikut adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini biasa disebut dengan jaringan dasar karena jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh tumbuhan, seperti pada akar, pada batang, pada daun, dan juga pada buah. Nah, struktur jaringan parenkim ini itu sel-selnya yang masih hidup, memiliki dinding sel tipis dan mengandung lignin, memiliki ruang antar sel, bersifat meristematik, dan juga tidak terdiferensiasi. Nah, jaringan parenkim ini berfungsi dalam proses fotosintesis, menyimpan cadangan makanan, pengangkut zat, dan juga pertukaran gas. Nah, di mana jaringan parenkim di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama klorenkim, yang kedua antinenkim, dan yang terakhir aerenkim. Di mana klorenkim ini jaringan yang di dalamnya terdapat kloroplas, di mana membantu dalam proses fotosintesis. Yang kedua antinenkim. Antinenkim ini dia selnya itu berbentuk bintang, bersambungan di bagian ujungnya. Itu terdapat pada tangkai bunga. Yang terakhir adalah aerenkim. Aerenkim ini
parenkim yang berfungsi untuk menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang sangat besar. Baik teman-teman, selanjutnya itu jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk menyokong batang tumbuhan. Nah, jaringan penyokong dibagi dalam bagian yaitu jaringan parenkim dan sklerenkim. Jaringan parenkim berfungsi sebagai pengangkut atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, letak jaringan parenkim berada pada akar, batang, dan daun. Nah, selanjutnya itu sklerenkim. Sklerenkim berfungsi untuk sebagai pengangkut atau penyokong jaringan tumbuhan yang tidak aktif membelah. Jaringan ini terletak pada akar, batang, daun yang sudah tua. Terima kasih. Baik, inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.